Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata kuliah grafika komputer. Dan kali ini insya Allah kita masih akan membahas tentang pemrograman grafis dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bagaimana menggambar tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, ya. Adapun gambar yang dihasilkan itu adalah gambar yang bersifat diam, ya, seperti gambar rumah ini. Nah, hari ini insya Allah kita akan membuat gambar dengan tools yang sama, yaitu Dev C++, tapi gambar kalinya itu ada unsur objek yang bergerak, ya. Jadi bisa dibilang animasi, ya. Jadi gabungan antara gambar yang diam tapi ada juga gambar bergeraknya. Jadi kita hanya memodifikasi kode yang ada pada program yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kemudian kita tambahkan program agar ada objek yang bergerak, seperti itu, ya. Nah, jadi kita masih bekerja di project yang sama. Kemarin kita buat nama filenya rumah C++, ya. Kemudian kita untuk memperbesar editornya, kita pilih tools, editor option, kemudian pilih font. Dari 11 kita jadi 15 agar gambarnya, maksud saya tulisannya lebih jelas, ya. Nah, kita pilih new, kemudian source file, yes. Nah, ini kita cukup copy paste saja kode yang sebelumnya. Nah, ini yang utama, yaitu kita panggil file graphics ini, ya, graphics.h yang kita copy di folder yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu di program files, ya, Dev C++, kemudian cari folder yang namanya include. Terus ada juga file-file ini yang sudah saya sediakan di Google Drive, ya. Tentunya juga di bagian project option parameter kita copy pastekan parameter-parameter ini, ya, yang wajib ada. Nah, setelah itu kita save, namanya itu misalnya basic animation, kecil, ya. Nah, yang pertama tentunya kita tentukan dulu ukuran jendelanya, jendela yang akan kita jadikan workspace. Nah, misalnya ini kita jadikan gambar bergerak, ukurannya kita pertinggi lagi, misalnya 1200 kali 800. Kemudian dalam grafis C++ itu sistem koordinatnya mulainya dari kiri atas, ya, bukan tengah seperti koordinat umum, ya. Jadi dia mulainya dari paling kiri atas, kemudian X-nya atau lebarnya itu ke kanan, dan sedangkan tingginya itu ke bawah, ya, atau Y-nya. Seperti ini ilustrasinya, ya, ketika kita akan membuat programnya. Nah, jadi ukurannya itu dari 0 sampai 1200 X-nya, sedangkan Y-nya dari 0 sampai 800. Kemudian kita ini, ya, buat gambar langitnya. Konsepnya masih sama, ada langit, ada jalan raya, ada bangunan. Misalnya ini sampai 500. Fungsi untuk mewarnai sebuah objek itu namanya set fill style, yang bisa kita lihat di sini. Ada beberapa kode warna dalam grafis C++, yaitu ada sekitar 16, tidak terlalu banyak, dan kita panggil dengan menggunakan fungsi langsung warnanya, yaitu ini, ya, black, blue, green, dan lain sebagainya, atau bisa kita panggil
nilai integernya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini misalnya kita beri nama blue. Atau kita pakai warna yang colornya itu blue. Nah, ini juga bisa diatur polanya atau patternnya itu ada beberapa macam. Nah, ini ada 13 macam. Ada empty fill yang kosong, kemudian ada solid fill seperti ini yang umumnya kita gunakan untuk full mewarnai suatu objek, kemudian ada line fill, multi-slash fill, dan lain sebagainya. Ya, pilihan patternnya atau polanya juga tidak terlalu banyak dalam grafis C++ ini. Nah, jadi kita pilih solid fill, kemudian warnanya warna biru, dan titik X dan titik XY-nya yang titik X dan titik Y-nya yang paling awal adalah 0,0, sedangkan X dan Y yang paling kanan bawah itu X-nya 1200, sedangkan Y-nya 500 ya, atau setengah, lebih sedikit dari ukuran Y secara utuh. Nah, kita coba running. Oh, ini ada error karena tidak boleh ada file main yang sama dalam satu project ya. Jadi file rumah ini kita ubah dulu nama mainnya jadi main2. Kemudian ini file yang utama tetap main. Nah, kita coba running lagi atau kita pencet F11, kita compile sekaligus running ya. Ini jadinya ya. Jadi langitnya ukurannya dari X-nya ya 0 sampai 1200, sedangkan Y-nya dari 0 sampai 500 ya tadi. Seperti itu. Nah, kita coba buat gedung ya. Gedungnya sama saja dengan yang dulu. Oh, atau kita buat dulu ini ya, matahari. Mataharinya sama saja, mungkin bisa dibuat, kita perbesar sedikit ya. Misalnya letaknya juga jangan terlalu di pinggir, kita lebih ketengahkan, dia ada di titik 100. Kemudian Y-nya itu 80, jari-jarinya misalnya 70. Nah, warnanya warna ininya ya, warna mataharinya adalah warna kuning. Kemudian kita beri warna di titik X-nya 101 dan 121. Nah, seperti ini ya. Coba ini 81 aja. Nah, ini ya. Jadi ukuran mataharinya 81, X dan Y-nya ya 101 dan 81. Dan diameternya 70, 80 ya bisa. Oke, kemudian kita buat ini gedung ya, gedung. Kemarin rumah, kali ini kita buat gedung biar lebih bervariasi. Jadi ini settingnya di perkotaan. Jadi ada sekumpulan gedung, kemudian di depannya ada jalan raya. Di situ ada kendaraan yang konsepnya bergerak. Jadi kendaraannya itu yang akan kita buat animasinya. Misalnya warna gedungnya itu warna hitam. Ya, kemudian titiknya gedungnya itu ada di tengah-tengah dari koordinat. Kita beri nama dulu ya, gedung 1. Misalnya dia ada di X-nya itu 390, Y 280, kemudian lebarnya
dari 390 sampai 640, sedangkan tingginya dari 280 sampai 550 seperti ini. Kita F11 lagi. Nah, ini gedungnya sepertinya. Ini sebentar, yang hitam bagian bawah ini kita akan buat warna abu-abu, warna jalan raya. Tapi belum kita buat karena di dalam jalan tersebut akan kita tambahkan animasi. Kemudian ceritanya gedungnya ini bertingkat ya. Jadi di bagian atasnya kita ini tambahkan kotak lagi ya, atau bar 420, artinya dia lebih ke kanan atau dia lebih menyempit ya. Jadi 640 agak masuk ke kiri jadi 610. Nah, Y-nya juga naik ke atas dari 280 menjadi 250, sedangkan ukurannya sampai 280 saja ya. Jadi ini tidak terlalu besar. F11 lagi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ya, jadi kita tambahkan lagi di sini semacam kotak agar hasilnya lebih mirip gedungnya. Jadi kotaknya lebih kecil daripada kotak yang di bawahnya. Jadi 450, kemudian dia lebih mengecil lagi, jadi bukan 610, melainkan kita kurangi 30 piksel ke kiri, berarti 580. Kemudian Y-nya tentunya lebih naik menjadi 220, sedangkan Y yang paling ujungnya itu menjadi 250. Nah, kita coba running. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan jendela. Konsepnya sama dengan ketika membuat jendela yang ada di penjelasan sebelumnya ya. Kita menggunakan fungsi bar atau fungsi circle ya, kalau jendelanya berbentuk lingkaran. Nah, untuk kali ini saya akan membuat jendela yang bentuknya lingkaran ya, atau circle. Jadi namanya jendela gedung 1 ya. Ukurannya misalnya dia di sekitar sini ya, tadi bagian bar yang paling atas. Nah, jadi kita tentukan X dan Y-nya ya, jadi dia lebih ke kanan lagi. 520, dia di bagian tengah-tengah dari sumbu Y-nya ya, 250. Kemudian circle-nya tidak perlu terlalu besar, kita pilih 25. Warnanya white misalnya ya, warna putih. Kemudian tipe fill-nya atau pattern-nya saya pilih di sini ya, ada beberapa macam. Saya pilih yang close dot fill seperti itu. Kemudian float fill-nya 520, 250, white juga. Kita coba running. Nah, seperti ini ya jadinya ya, semacam jendela tapi bentuknya lingkaran. Nah, di bagian bawah ini kita tambahkan jendela yang berbentuk kotak ya. Kalau kotak kita pakai fungsi bar ya. Di bawahnya masih jendela gedung 1, kita namakan. Kita tinggal kopas, kemudian kita perkirakan tadi dia titiknya ada di mana ya. Tadi itu jendela yang paling atas tentunya ada di bagian sini.
berarti dia sekitar ada di 395 ya, jadi dia masuk sekitar 5 piksel ke kanan. Kemudian Y-nya itu 285 ya, jadi agak turun 5 piksel ke bawah. Lebarnya kita perkirakan misalnya dia sampai di ujung gedung 635, kemudian Y-nya dari 285 sampai 340, kemudian warnanya white dan tipenya closed dot fill. Nah, seperti ini ya jendelanya ceritanya, atau ornamen-ornamen yang ada di gedung. Nah, ini kalau kita mau ngenter sedikit, jadi dari 635 ditambah ini ya, ditambah Y-nya ya, Y, dan yang berubah adalah Y-nya ya, karena X-nya tetap seperti itu ya. Jadi ini semuanya 395 dan 635, tapi yang berubah adalah sumbu Y-nya karena dia akan semakin turun ke bawah ya. Jadi dari 285 kita, nah ini kan tadi Y-nya awalnya 340, nah kita tambahkan 5 piksel ke bawah jadinya 345. Nah dari 345 kita tambahkan 65 piksel menjadi 395, 60 piksel ya. Coba ya. Nah begini ya hasilnya. Nah begitu seterusnya, kita tinggal paste ya, ini kita copy. Yang berubah adalah Y-nya. Kalau X-nya tadi itu sama saja, tidak berubah. Jadi ini 395 tambah 5 piksel 400. Kemudian di sini sampai 450. Kemudian turun lagi jadi 455 sampai ke bawah sedikit menjadi 500. Ya ini intinya diperkirakan sendiri. Konsepnya kita harus tahu betul di mana koordinatnya. Ya, jadi kuasai dulu di mana koordinat dari si objek ya. Kalau kita sudah tahu betul bagaimana konsep koordinat dalam pemrograman grafis, tentunya ini ya, kita akan lebih mudah dalam mengeksekusi di mana letak gambar. Nah, tadi itu gambarnya tidak sampai, perbatasannya itu sampai 500 ya. Ini saya ganti jadi 550 saja agar lebih lebar ya. Nah, seperti ini hasilnya gedungnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi gedung-gedung yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Setelah itu kita buat